Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang manajemen promosi penjualan. Dengan saya Zulfa Aulia Mufidah, NIM 1861203, Nenimia Amelia 1861244, Muhammad Aji Setiawan 1861010. Pada poin yang pertama yaitu praktek promosi penjualan yang semakin luas. Seperti yang kita sudah tahu, bahwa promosi atau sales promotion bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Tidak hanya itu, promosi harus fokus pada upaya menciptakan ketertarikan masyarakat menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Langkah-langkah harus dilakukan perusahaan dalam praktek promosi penjualan menurut Salim Saladin tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan promosi penjualan. Bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran untuk mempercepat respon pasar yang ditargetkan. Yang kedua, menyeleksi alat-alat promosi penjualan. Dalam mempergunakan alat promosi penjualan, perusahaan harus memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi, keadaan pesaing, dan efektivitas biaya untuk setiap alat. Yang ketiga, menyusun program promosi penjualan. Yang keempat, melakukan pengujian pendahuluan atau program promosi penjualan. Yang kelima, melaksanakan dan mengendalikan program promosi penjualan. Yang keenam adalah mengevaluasi hasil. Poin yang kedua adalah tinjauan promosi penjualan. Promosi penjualan didefinisikan sebagai program promosi yang secara langsung dapat menyebabkan terjadinya peralihan nilai terhadap produk atau jasa pada kekuatan penjualan, dan pendistribusian dengan tujuan utama adalah terjadinya penjualan secara langsung. Promosi penjualan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu promosi penjualan yang berorientasi pada konsumen dan promosi penjualan yang berorientasi pada pedagang. Promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen ditujukan kepada pengguna atau pemakai akhir suatu barang atau jasa yang mencakup pemberian kupon, pemberian sampel produk, potongan harga, undian berhadiah, kontes, atau sebagainya. Promosi penjualan yang berorientasi kepada pedagang ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadikan pemasar dalam bentuk distribusinya ada langsung dan poin dari promosi penjualan terdiri dari brosur, informasi sheet, dan lain-lain. Poin yang kedua adalah sasaran promosi. Tenaga penjual, para penjual retail, dan konsumen merupakan sasaran dari usaha promosi penjualan. Pertama, diskon dan program lain yang mendukung. Retailer akan mendorong penjualan retail untuk memasok dan mempromosikan suatu merek. Kedua, kupon, sampel, dan premi yang akan mendorong konsumen untuk membeli merek atas dasar percobaan atau pengulangan. Ketiga, untuk tenaga penjual diperlukan peralatan yang mendukung dalam melakukan penjualan suatu merek, sehingga akan menambah keagresifan dari para penjual untuk menarik perhatian dari konsumen. Promosi yang berorientasi perdagangan. Pengantar promosi perdagangan. Yang pertama, produsen mengarahkan promosi perdagangan kepada para pedagang grosir, pengecer, dan perantara pemasaran lainnya. Yang kedua, periklanan dan promosi yang berorientasi konsumen cenderung gagal. Dan yang ketiga, promosi perdagangan menawarkan para grosir dan pengecer kenaikan margin laba dan kenaikan volume penjualan. Untuk selanjutnya, keterbatasan promosi penjualan. Promosi penjualan membawa beberapa konsekuensi negatif, terutama dari segi pesaing yang mungkin akan menjiplak strategi yang diciptakan. Bahkan ada kemungkinan pesaing mengembangkan strategi yang lebih kreatif untuk menarik konsumen dan pedagang, karena tidak ada hak cipta dalam promosi penjualan. Kemampuan promosi penjualan. Promosi tidak dapat menyebabkan perubahan besar, tetapi dapat melaksanakan tugas-tugas berikut. Yang pertama, merangsang antusiasme tenaga penjualan untuk menjual produk baru yang dikembangkan atau lama. Yang kedua, memperkuat penjualan merek yang sudah lama. Yang ketiga, memfasilitasi pengenalan produk dan merek baru kepada dunia perdagangan. Yang keempat, menambah on-shelf dan off-shelf space untuk barang dagang. Yang kelima, menetralisir periklanan dan promosi penjualan kompetitif. Dan yang keenam, mempertahankan para pemakai saat ini dengan mendorong pembelian ulang, dengan memberikan program refund, undian, dan berbagai produk kontinuitas lainnya.
Untuk yang selanjutnya ada pertumbuhan promosi penjualan, di mana pengeluaran untuk iklan sebagai presentase dari total biaya komunikasi pemasaran telah menurun belakangan ini, sementara pengeluaran untuk promosi telah meningkat dengan pesat. Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam penjelasan promosi penjualan. Yang pertama, mendorong, dan yang kedua, menarik. Di mana mendorong, perusahaan mengarahkan penjualan dengan mendorong tenaga penjual ataupun pedagang retail. Sedangkan menarik adalah promosi merek ditujukan langsung kepada konsumen. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis promosi perdagangan. Dan yang pertama adalah Red Allowing Gifts, yang kedua adalah perikanan kooperatif dan program dukungan penjual, dan yang ketiga adalah ontes dan insentif perdagangan, yang keempat adalah periklanan khusus, dan yang terakhir adalah pameran perdagangan. Promosi perdagangan yang penting dan paling luas digunakan. Yang pertama ada promosi secara fisik, yang kedua adalah promosi melalui media tradisional, dan yang ketiga ada promosi media digital. Promosi penjualan yang berorientasi konsumen. Berikut adalah beberapa teknik kunci menyangkut promosi penjualan ke konsumen. Yang pertama kesepakatan harga, yang kedua ada kontes dan undian, yang ketiga ada acara dan pengalaman, yang keempat adalah premium, yang kelima ada community programs, dan yang terakhir ada sampel. Berbagai promosi penjualan yang dapat dilakukan oleh produsen dan jenis imbalan yang diberikan kepada konsumen. Berikut adalah berbagai promosi penjualan yang dapat dilakukan oleh produsen. Yang pertama ada word of mouth, yang kedua ada direct marketing, yang ketiga ada iklan, yang keempat ada public relation, yang kelima ada personal selling, yang keenam ada promosi konsumen, yang ketujuh ada promosi dealer. Imbalan konsumen. Imbalan konsumen dibagi menjadi dua, yaitu imbalan langsung dan imbalan yang tertunda. Imbalan langsung, penghematan atau hadiah yang langsung diberikan setelah konsumen melakukan perilaku yang dispesifikasi oleh pemasar. Imbalan yang tertunda, imbalan yang mengikuti perilaku tersebut selama periode tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.